Sejarah penyebaran kopi di Nusantara dimulai pada tahun 1696. Pada masa itu, Belanda membawa bibit kopi dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Bibitnya sendiri berasal dari Yaman. Seorang gubernur Belanda yang bertugas di Malabar, India, mengirimkan bibit kopi dengan jenis Arabica kepada gubernur Belanda yang bertugas di Batavia. Namun, percobaan penanaman kopi pertama tersebut gagal total, akibat seluruh tanamannya hancur terkena gempa bumi dan banjir. Selanjutnya uji coba penanaman kembali dilanjutkan di Pulau Jawa. Pada tahun 1669, stek kopi dikirim dari Malabar, India. Kali ini bibit kopi tumbuh dan berproduksi dengan baik. Kemudian pada tahun 1706 hasil tanaman kopi pertama di Pulau Jawa ini dikirim ke Kebun Raya Amsterdam untuk diteliti. Dan menurut hasil penelitian, kopi tersebut memiliki kualitas sangat baik dan berpotensi untuk diperdagangkan ke seluruh dunia. Sejak itulah, Belanda memutuskan untuk melebarkan perkebunan kopi ke berbagai daerah lain di Nusantara. Tak hanya di Pulau Jawa, perkebunan kopi dibuka di Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi, Bali hingga Papua. Pada masa ini, digencarkan pembukaan lahan untuk tanaman kopi di hampir seluruh pulau-pulau besar di Nusantara. Optimisme yang kuat bahwa kopi mampu tumbuh subur di Nusantara ternyata membuahkan hasil yang bisa kita nikmati hingga hari ini. Akan tetapi, ternyata cobaan masih dialami oleh perkembangan kopi di Nusantara. Pada tahun 1878 adalah masa buruk bagi tanaman kopi. Tanaman kopi diserang oleh penyakit karat daun. Hampir seluruh perkebunan kopi di dataran rendah terkena penyakit karat daun, dan rata-rata kopi yang ada pada masa itu adalah jenis Arabica. Agar hama ini tidak menghancurkan bisnis kopi, Belanda mendatangkan jenis kopi Liberica yang digadang-gadang lebih tangguh dan tahan terhadap hama karat daun. Jenis kopi Liberica sempat menjadi primadona karena mampu menggantikan Arabica. Harga kopi ini juga sama bagusnya dengan Arabica di pasar Eropa. Namun kejayaan ini tak bertahan lama, karena Liberica juga terkena hama karat daun dan gagal panen. Pemerintah Belanda pun tampaknya tak menyerah dengan kegagalan panen kopi Liberica. Berdasarkan riset yang panjang, akhirnya pemerintah Belanda memutuskan memasukkan satu jenis kopi lain, yaitu Robusta. Oleh sebab itu, pada tahun 1907, Belanda mendatangkan jenis kopi lain yaitu Robusta. Robusta lebih mampu bertahan dari hama karat daun, khususnya di perkebunan kopi di dataran rendah. Jenis kopi Robusta dinilai lebih tangguh dari Arabica dan Liberica. Juga jenis kopi Robusta bisa tumbuh di daerah yang ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, akan dibahas sejarah terjadinya perang kopi di Sulawesi Selatan. Tanaman kopi telah dikenal oleh penduduk Sulawesi Selatan sejak abad ke-17 dari pedagang Arab yang melakukan perdagangan dengan kerajaan Goa. Dalam periode ini, masyarakat Sulawesi Selatan mulai mengembangkan tanaman kopi di Gunung Lompo Batang dan Tanah Toraja. Hal ini diperkirakan diprakarsai oleh Raja Goa dan pedagang Arab, sehingga pengembangannya di Toraja berlangsung bersamaan dengan di Goa, Gunung Lompo Batang. Namun, komersialisasi komoditi kopi baru dilakukan pada tahun 1830, seiring dengan pengembangan tanaman kopi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan arsip kolonial Verslek, tahun 1860 sampai tahun 1896, periode selanjutnya,
Penanaman kopi dilakukan di dataran-dataran tinggi, di wilayah seperti di Segeri, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Pulau Selayar, Enrekang, dan Tanah Toraja. Dalam perkembangannya hingga saat ini, Tanah Toraja merupakan daerah penghasil kopi terbesar di Sulawesi Selatan. Kopi Arabica dan kopi Robusta merupakan hasil tanaman perkebunan yang dominan dan banyak diminati oleh masyarakat luar maupun masyarakat Tanah Toraja sendiri. Bahkan, kopi Arabica dan Robusta merupakan produk unggulan, khususnya di Kabupaten Toraja Utara, mencapai 5.637 ton dari luas lahan, lebih 9.000 hektar. Dari jumlah produksi itu, didominasi jenis kopi Arabica. Demikian bagusnya harga kopi di pasaran, sehingga terjadi persaingan para pedagang kopi dari sejumlah kerajaan Sulawesi Selatan di masa lalu. Persaingan itu memicu terjadinya perang, yang disebut Perang Kopi. Perang Kopi adalah sebuah perang yang terjadi di Sulawesi Selatan, dari tahun 1889 hingga tahun 1890. Perang Kopi ini melibatkan beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan. Perang tersebut terbagi menjadi dua peristiwa, yaitu Perang Kopi pertama terjadi pada tahun 1887 sampai tahun 1888, dan Perang Kopi kedua terjadi pada tahun 1889 sampai tahun 1890. Peperangan ini dilatar belakangi oleh persaingan perdagangan komoditas kopi di Sulawesi Selatan. Seperti dijelaskan sebelumnya, kopi pertama kali masuk di Sulawesi Selatan melalui perdagangan dengan bangsa Arab di wilayah Makassar. Kopi pertama kali ditanam dan dibudidayakan di wilayah Toraja, setelah diperkenalkan oleh orang-orang dari kerajaan Goa. Dalam naskah Lontara, bilang, sebuah catatan harian dari kerajaan Goa, menyebutkan bahwasanya, orang-orang Goa berlayar membawa kopi ke pelabuhan kerajaan Supa, yaitu pelabuhan Parepare saat ini. Kemudian mereka menuju Toraja dengan berjalan kaki, melalui pegunungan Enrekang. Pada masa tersebut, Goa dan Toraja memiliki hubungan yang erat, sebab, pada masa-masa awal pembentukan kerajaan Goa telah memiliki hubungan dengan Toraja. Kopi akhirnya menjadi komoditas penting di Sulawesi Selatan, yang diminum oleh semua kalangan, tanpa membedakan kelas sosial. Kopi bahkan menjadi minuman penambah energi, sebelum berangkat berperang. Ketenaran kopi, kemudian memicu persaingan dagang antara Bone, Wajo, Sidenreng, Sinjai, Toraja, Enrekang, dan Luwu. Kerajaan Sidenreng yang memiliki pelabuhan Bungin, memasarkan kopi dengan nama Kopi Bungin. Sementara pesaingnya dari kerajaan Bone, bersama saudagar Arab, berupaya merebut pasar kopi melalui pelabuhan Palopo. Tanah Toraja sebagai penghasil kopi utama, kendati secara geografis lebih dekat dengan pelabuhan Palopo di bawah kedatuan Luwu, akan tetapi memilih menjual kopinya melalui pelabuhan Bungin di wilayah Sidenreng. Hal ini mungkin disebabkan karena lokasi pelabuhan Luwu yang tidak terlalu strategis dan tidak diperhitungkan di kancah perdagangan antar negara masa itu. Kerajaan Luwu kemudian bersekutu dengan kerajaan Bone untuk melancarkan perang terhadap Tanah Toraja. Penyerbuan ini dikenal dengan nama Songko Barong. Tanah Toraja di bawah kerajaan Sangala, dengan bantuan Sidenreng dan Enrekang, memberikan perlawanan balik terhadap Bone dan Luwu. Periode inilah kemudian disebut Perang Kopi Pertama, yang terjadi pada tahun 1887 sampai tahun 1888.
Selanjutnya, setahun kemudian, yaitu pada tahun 1889, Kerajaan Bone yang dipimpin Abdul Hamid Peta Ponggawai kembali masuk ke Tanah Toraja untuk memonopoli perdagangan kopi. Oleh sebab itu, Tanah Toraja kembali meminta bantuan kepada Enrekang dan Sidenreng. Dalam perang kopi kedua ini agak rumit, sebab penduduk Tanah Toraja pada saat itu terpecah dua. Sebagian membantu pedagang Bugis Sidenreng dan sebagian lagi membantu pedagang Bugis Bone dan Luwu. Oleh sebab itu, atas inisiatif Latanro Arumbutu, Raja Enrekang kemudian melakukan perundingan dengan pasukan kerajaan Bone. Hasil perundingan itu mengeluarkan aturan bahwa Bone tidak boleh membawa kopi melewati Bamba Puang di Enrekang, Wajo, Sidenreng, ataupun Luwu. Bone hanya diperbolehkan membawa kopi melewati Pinrang. Aturan ini kemudian menjadi penyelesaian masalah dan dipatuhi masing-masing pihak. Oleh sebab itu, perang kopi kedua ini berakhir pada tahun 1890 tanpa kemenangan salah satu pihak. Bahkan setelah perundingan yang mengakhiri perang kopi kedua ini, banyak ande-ande guru dan saudagar kopi dari Bugis tinggal menetap di Toraja. Banyak di antara mereka menikah dengan wanita-wanita bangsawan Toraja, di mana keadaan ini berlangsung hingga masuknya pemerintahan kolonial Belanda di Tanah Toraja pada tahun 1906. Yaitu setelah kekalahan Bone oleh Belanda tahun 1905, yang menewaskan Panglima Kerajaan Bone, Abdul Hamid Peta Ponggawai. Jadi yang berperang sebetulnya bukan orang Toraja, tapi kerajaan lain yang memperebutkan hasil kopi di Toraja, seperti Bone dan Luwu. Yang menarik dari perang kopi ini adalah jejak-jejak perang yang ditinggalkan. Saat itu, setiap kubu yang mundur atau menguasai wilayah, mereka membangun masjid atau tempat ibadah. Kendati masa itu, suku Toraja memeluk agama Aluk Todolo, namun mereka sama sekali tidak melarang pembangunan rumah ibadah seperti masjid. Sebab dalam kepercayaan mereka, siapapun orang tidak boleh dilarang dalam beribadah kepada Tuhan. Perang kopi membuktikan bahwa kualitas kopi Toraja dan Enrekang memang sejak lama diincar karena bisa mendatangkan keuntungan. Terlebih setelah adanya wabah karat daun, hanya kopi-kopi yang ditanam di wilayah Toraja dan Enrekang yang mampu bertahan dari wabah tersebut. Setelah perang kopi berakhir, babak baru sejarah kopi di Toraja dimulai ketika Belanda menguasai wilayah pedalaman Sulawesi Selatan. Pada tahun 1928, salah seorang petinggi Belanda yang bernama Van Dyck kemudian membuka perkebunan kopi yang luas di wilayah Bituang atau Bolokan. Penguasa perdagangan kopi pun beralih dari kerajaan-kerajaan lokal ke tangan Belanda. Selama masa penjajahan Belanda, kopi pun menjadi komoditas yang dimanfaatkan oleh pejuang-pejuang untuk melakukan perlawanan. Salah satunya adalah Pong Tiku, penguasa dari Pangala yang menjadi pemimpin perang gerilya terlama di Sulawesi Selatan. Mereka menjadikan kopi sebagai komoditas untuk dibarter dengan senjata untuk melawan Belanda. Setelah perlawanan Pong Tiku diredam, Belanda pun menguasai perdagangan kopi di Sulawesi Selatan. Belanda kemudian juga menanam kopi varietas Robusta. Akan tetapi, tidak lama Belanda menguasai perdagangan kopi, masuklah Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, banyak kebun-kebun kopi yang tidak terurus. Hingga akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945,
Kebun-kebun kopi milik Belanda di Rantepal, kemudian dinasionalisasikan, dan kini dikelola oleh PT Sulotko. Perkebunan Sulotko berada di lereng pegunungan Rantai Karua, Tanah Toraja, merupakan perkebunan kopi privat terbesar di Indonesia. Sulotko menghasilkan kopi berkualitas, terutama kopi Kalosi Toraja yang terkenal, kopi Kalosi Selebes, dan kopi luwak, yang masih menonjol sebagai salah satu varian kopi terbaik di dunia. Itulah ringkasan sejarah perang kopi, yang turut mengisi lembaran peristiwa di Sulawesi Selatan. Kopi tak pernah memilih siapa yang layak menikmatinya, karena di hadapan kopi, kita semua sama. Apakah Anda sudah ngopi?